Tuhan Yesus bukan manusia pertama di dunia. Tadi bilangnya manusia pertama. Adam manusia pertama. Oke, Adam. Jadi siapa yang menghidupkan Yesus dan siapa yang mematikan Yesus? Siapa juga yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Masa ya Tuhan mencabut nyawa dirinya sendiri? Itu gimana tuh Kak? Mohon penjelasannya. Bang, orang Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, sekalipun langit dan bumi berlalu, firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Wow, dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita naikkan lagi ya. Tolong ya, teman-teman, bertanya dengan santun ya. Tapi semua santun ya, yang bertanya tadi semua santun teman-teman ya. Saya respect lah ya. Terima kasih yang udah tatap layar. Iya, suruh Kang Anomnya ke sini. Kalau Kang Anom pengen bertanya tentang Alkitab, saya akan melayani dengan senang hati. Halo. Iya, selamat siang Asfar. Ya Kak. Mana tak dikecek ni? Ya, silakan saudaraku Asfar. Ya, silakan saudaraku, apa yang mau ditanya? Cak, Yesus perlukan kelahiran untuk turun ke bumi. Ya, karena untuk menjadi manusia harus ada proses kelahiran. Tapi Adam yang menciptakan Tuhan Yesus Kristus. Tapi manusia tak ada proses kelahiran. Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa, saudaraku ya. Tapi tak ada proses kelahiran. Loh, karena Adam dan Hawa itu manusia pertama. Jadi tak ada proses kelahiran. Di mana proses? Yang ngapain dilahirkan? Kan yang pertama diciptakan Tuhan Yesus Adam dan Hawa. Tak ada proses kelahiran. Gimana proses kelahiran, orang dia manusia pertama? Tuhan yang mencipta, bukan Tuhan yang Udah ya, makasih saudaraku. God bless you. Gimana, masa Adam mau dilahirkan terus dia mau lahir dari mana? Orang dia manusia pertama. Al-Hafiz, oke ya. Saya angkat Al-Hafiz. Al-Hafiz mana ya? Jauh kali ke bawah ini. Apa yang bernengung itu ya? Orang Adam manusia pertama mau lahir dari mana? Halo kakakku sayang. Ya, jadi halo, kita mau nanya Al-Hafiz. Ya, jadi kita mau nanya. Kenapa ketawa saudaraku? Kayaknya bahagia sekali ya. Saya melihat perdebatan ini sangat luar biasa ya tentang Yesus. Padahal kita di sini sudah dibilang sebelumnya yang bahwasanya kan agamamu, agamaku. Sebetulnya ini tidak perlu diperdebatkan ya kan. Di sini bukan berdebat saudaraku, saya bukan pendebat. Iya, tapi ya memang saya bukan pendebat, saya bukan debaters. Betul. Ya, para netizen saya tengok seperti itu ya, mendebatkan persoalan Tuhan ini ya. Tapi kayaknya dari tadi nggak ada mendebat sih, mereka bertanya aja. Itu pun kalau sudah saya turunin. Iya betul. Oke Kak. Jadi kita Kak mau bertanya nih Kak kan. Ya, boleh. Tuhan Yesus itu kan dia manusia pertama di dunia. No. Ya kan? Narasinya dibagusin dulu teman. Tuhan Yesus bukan manusia pertama di dunia. Tadi bilangnya manusia pertama. Adam manusia pertama. Oke, Adam. Jadi siapa yang menghidupkan Yesus dan siapa yang mematikan Yesus? Siapa juga yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Masa ya Tuhan mencabut nyawa dirinya sendiri? Itu gimana tuh Kak? Mohon penjelasannya. Ya, jadi gini saudaraku yang baik hati, Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang membangkitkan, tapi dia bangkit sendiri dari kematian. Karena Tuhan Yesus menyatakan ya, di Yohanes 10 ayat 18, Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi tidak ada yang mencabut nyawa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Jadi Bagi Tuhan Yesus domba. memberikan nyawanya bagi kita supaya kita hidup, saudaraku. Ya, bagi domba diberikan nyawanya. Domba itu perumpamaan, maksudnya bagi Oh, anak-anaknya. Nah, ini saya baca lagi ya, Yohanes 10 ayat 18 ayat 11 ya. Akulah Oke. gembala yang baik, aku memberikan nyawaku bagi anak-anakku. Nah, seperti itu. Oh ya Ya, ya. karena manusia itu anak-anaknya ini sudah mati, kita ada di kerajaan maut. Tetapi Oke, setelah oke. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita, dia bangkit pada hari yang ketiga, maka apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 11 ayat 25. Akulah Ya. kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Saya dengar-dengar Gitu. tadi juga ada Allah itu kekal abadi ya. Berarti Tuhan itu kan kekal abadi, hidup selama-lamanya, tidak ada kematian bagi Tuhan. Mas, ini kenapa bisa Tuhan Yesus mati? Itu kenapa itu bisa? Tadi kan saya sudah jelaskan, Wahyu 1. Tadi kan Tuhan Yesus berfirman, dengar. Tuhan Yesus berfirman, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akhir. Aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali kekal abadi selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Ah. Nah, berarti kan dia kekal abadi. Dia tidak takluk kepada maut. Artinya dia bisa mematahkan kutuk kematian. Karena semua orang yang sudah mati dan gak bisa bangkit. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit? Karena dia tidak takluk kepada maut. Dia patahkan itu kutuk kematian sehingga dia bangkit, saudaraku. Ya, berarti kok Tuhan itu kok bisa mati? Bisa bangkit, mati dan bangkit. Bisa bangkit. Kenapa bisa Karena bangkit? dia maha Itu kuasa, saya makanya tanya. dia bangkit. Kalau dia manusia biasa nggak bisa bangkit. Oh, begitu ya. Ya Oh, iyalah, iya. selama ini memang gitu. Kalau ada orang mati nggak bisa bangkit sendiri. Wah, aduh, benar-benar. Iya, Iya, memang saya betul kamu. Ada itu mantap kali emang. Iya, memang luar biasa Tuhan- dahsyat Tuhan Yesus Kristus. Ya, berarti yang menciptakan alam semesta itu siapa itu? Tuhan Yesus juga. Iya, dia berfirman seperti ini di Yesaya 44 ayat 24. Ya, saya baca ayatnya. Ya, dengar baik-baik saudaraku ya. Oke. Haleluya, haleluya ya. Yesaya 44 ayat 24. Ya, dengar Oke, baik-baik saudaraku. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Nah, itulah Tuhan Yesus. Dialah Raja dan Penebus. Dialah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Dialah yang menciptakan bumi seorang diri. Tidak ada yang membantu. Karena apa? Dialah Tuhan itu sendiri, saudaraku. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Oh, begitu ya. Iya, begitu. Ya, betul. Ya. Itu Oke, saya rasa udah cukup saudaraku ya. Makasih ya. Banyak sekali pertanyaan masih ini. Aduh, pengen tahu aja tentang itu. Satu pertanyaan. Pertanyaanmu udah 2 loh saya jawab. Waduh, padahal nih masih banyak kepo lagi tentang itu. Saya pengen koreksi lagi Tuhan Yesus itu seperti apa. Saudaraku, mohon jangan mengkoreksi Tuhan Yesus. Hati-hati berbicara. Karena tadi saya sudah baca ayatnya. Ya, orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan terampuni. Paling tidak kamu bertanya aja, ya. Kalau kamu bertanya saya jawab. Roh Kudus itu gimana itu? Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia bisa mengatakan Yesus adalah Allah. Nah, karena ada Roh Kudus di dalam diriku, makanya saya percaya Yesus adalah Allah. Oh, begitu ya. Iya, saudaraku. Oke lah, saudaraku, saya rasa udah cukup ya. Udah berapa lagi? Udah 3 loh pertanyaanmu. Gantian sama yang lain ya. Ini masih pertanyaan nih. Saya dari tadi kumpulkan pertanyaan nih. Baru kali ini saya naik. Aduh. Ini saya mau angkat nih. Angkat saya, Kak. Saya buka kamera katanya. Iya, oke. Ya, saya rasa udah cukup dulu saudaraku yang baik hati ya. God bless you. Salam sehat selalu. Oke. Ya, tepuk tangan buat Al-Hafiz yang cakap dan manis. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama saudaraku. Ilya Suman. Ya, teman-teman yang naik bisa buka kamera ya biar asik ya. Ilya Sumam. Oke. Ya, silakan buka kameranya Ilya Sumam. Selamat siang. Oh, belum bisa buka kamera. Aku buka kamera katanya. Dia tahu kalau 15 followers nggak bisa buka kamera. Maaf, nggak bisa. Iya. Oke, silakan saudaraku. Selamat siang. Saya mau nanya, Mbak,
Silakan. Kan di dalam Alkitab itu kan Alkitab itu Kristen ya. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah Allah itu sendiri, disebut Kristen, saudara. Oh ya. Terus saya Tuhan Yesus yang menyebutkan bahwa dia Kristen. Karena yang saya tahu bahwa Yesus itu lahir sekitar 29 Masehi. Yang saya baca begitu. Dalam Kristen itu sendiri, nama Kristen muncul pada 43 Masehi. Kalau yang saya baca seperti itu, Pak. Oh, enggak. Jadi Tuhan Yesus ketika inkarnasi datang ke dunia menjadi manusia itu kira-kira pada tahun 1 Masehi ya. 1 Masehi atau 2 Masehi. Makanya kita mengikuti kalender Masehi. Kalender Masehi artinya kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia. Ya, ini kan 2023, berarti kan Yesus pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu ya. 2023 tahun yang lalu ya, menjadi manusia gitu, saudaraku. Tapi kalau kamu tanya di mana pengakuan Yesus orang Kristen gitu ya? Oke, jadi gini saudara. Kristen ini sesungguhnya bukan agama, tapi hubungan kita dengan Tuhan Yesus, bahwa di dalam hidup kita harus memuliakan namanya. Itulah namanya Kristen ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin dia mengaku dia Kristen. Kenapa? Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus ya. Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Kristianos, diambil dari kata Kristos. Jadi di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah kami. Makanya Petrus menuliskan di 1 Petrus 4 ayat 16, janganlah malu apabila ia menderita sebagai Kristen, tetapi hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, jadi kita itu percaya sama Yesus Kristus, dia adalah Allah, disebut Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus tidak punya agama. Karena agama itu buatan manusia. Justru karena manusia jatuh ke dalam dosa, makanya banyak agama. Kalau Adam dan Hawa setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa dan semua keturunannya akan menyembah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Agung. Jadi Tuhan Yesus pun datang ke dunia bukan membawa agama, saudaraku, tetapi membawa kerajaan surga, yaitu keselamatan kekal. Dan dia akan datang nanti di hari kiamat juga bukan membawa agama, tetapi untuk menjemput anak-anaknya masuk ke dalam surga dan juga mengadili semua bangsa. Dalilnya ada di Wahyu 19 ayat 11-16 dan Matius 25. Oh, berarti itu kan diciptakan manusia itu sendiri, istilah seperti itu ya. Agama itu memang buatan manusia. Kamu tahu nggak agama berasal dari bahasa apa? Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama tidak kacau balau, ya, artinya tidak kacau. Yang dimana agama itu dibuat untuk mengatur ya sistem peribadatan supaya lebih tertib untuk menyembah Tuhannya atau sesembahannya. Itulah agama. Oh iya, Mbak. Siap, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ilya Sumam sudah bertanya. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Ilya Sumam yang cakap dan manis. Ya. So tahu lu ah. Ya, makasih yang udah tetap layar ya, saudara-saudariku yang baik hati. God bless you. Makasih Farasi. Ya, selamat siang pejuang agama. Iya, selamat siang. Ya, bisa buka kamera? Kamera kurang bagus ini. Oh ya, sudah. Kalau begitu silakan pertanyaannya apa, saudaraku? Ya, Nabi Isa itu siapa sebenarnya? Mohon maaf saudaraku, Nabi Isa bukan Nabi kami dan saya tidak percaya sama Nabi Isa. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi Tuhan Allah itu siapa? Siapa itu Tuhan Allah? Tuhan Allah namanya Yesus Kristus. Ya, seperti itu ya. Tuhan itu ada tempat nggak dia? Tuhan Yesus Kristus bertahta di kerajaan surga, di atas surga. Tidak ada seorang pun yang bisa ke sana. Tetapi keilahian Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Hadir, dia ada di surga, ada di bumi, ada di mana-mana. Ya, keilahian Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus Maha Kuasa. Sehingga ketika ada
Sehingga kalau dunia ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus mendengar dari surga. Kenapa? Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus dalam namanya, dialah yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Karena Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada hubungannya Nabi Isa dengan Yesus? Tidak ada hubungannya Nabi Isa alaihissalam dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu pribadi yang berbeda, saudaraku. Nama bisa sama atau mirip, tapi pribadinya berbeda. Oke, tapi Bunda Maria, siapa itu Bunda Maria? Bunda Maria adalah wanita yang paling berbahagia sejagat raya dunia ini. Karena apa? Dia dipilih Tuhan Yesus Kristus sebagai wadah kedatangan Mesias. Jadi Bunda Maria adalah perempuan yang berbahagia. Dia adalah perempuan suci, perempuan yang saleh, perawan suci. Dia mengandung Yesus bukan karena dia tidur dengan laki-laki, tapi karena memang Roh Kudus yang inkarnasi di dalam rahim Bunda Maria, di mana Roh Kudus menjadi manusia. Yaitu dalilnya di Matius 1 ayat 18. Berarti Bunda Maria melahirkan Yesus, begitu? Iya, kemanusiaan Yesus yang dilahirkan, tetapi bukan keilahiannya. Karena ketika Allah yang Maha Kuasa datang ke dunia menjadi manusia, karena dia Maha Kuasa keilahian Tuhan Yesus tidak kosong di surga. Keilahiannya ada di surga, ada di mana-mana. Karena keilahian Tuhan Yesus adalah cahaya yang tidak terhampiri, dan juga keilahiannya juga berkuasa melingkupi segala sesuatu. Gitu saudaraku pejuang agama. Nah, sebelum dilahirkan oleh Bunda Maria, di mana ini Yesus berada? Apakah dia sudah ada? Dia memang sudah ada setelah dilahirkan. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 58 sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kemudian Yohanes 17 ayat 5, kemuliaannya sudah ada sebelum dunia ini ada. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah ada sejak dalam kekekalan, melingkupi segala sesuatu. Bahkan sebelum bumi ini dan dunia ini ada, kemahakuasaannya itu melingkupi segala sesuatu, saudaraku. Berarti, nah seperti itu Yesus itu sudah ada sebelum dia dilahirkan Itu tadi saya bacakan firman Tuhan Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Iya. Artinya Tuhan Yesus Kristus bukan diciptakan, tapi dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dalilnya ada di Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Yesaya 44 ayat 24, dan masih banyak ayat yang lain. Makanya di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30 itu Tuhan Yesus yang menciptakan. Iya. Jadi yang seperti itu Yang menciptakan alam ini siapa? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Yang alam diciptakan oleh Yesus. Sementara Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Oleh Bunda Maria. Loh. Bunda Maria itu dilahirkan orang tuanya. Yang bernama Ana dan suaminya Ana itu Eli. Iya, betul. Jadi Bunda Maria melahirkan Yesus. Aduh, bolak-balik ke situ lagi. Tuhan Yesus Kristus hanya meminjam rahim Bunda Maria. Meminjam rahim untuk apa itu? Aduh, ini kayak SD Lain kali, gimana betul. Saya bukan takut. Masa meminjam? Artinya Tuhan Yesus Kristus memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangan Mesias, dan juga untuk menggenapi nubuatan bahwa seorang perempuan yang suci, perempuan yang saleh akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi nubuatan itu digenapi di dalam diri Bunda Maria. Jadi Yesaya 7 ayat 14. Karena Bunda Maria adalah perempuan suci, perempuan yang saleh, perempuan yang terpilih. Iya. Jadi Yesus, seperti itu Oke, saya rasa sudah cukup dulu, saudaraku. Makasih pertanyaanmu sudah banyak saya jawab. Gantian sama yang lain. God bless you. Tepuk tangan buat pejuang agama yang cakep dan manis. Makasih RBT. Makasih Bang Henry, makasih BRT. Makasih yang udah tetap layar. Selamat siang. Selamat siang Anwar. Makasih Elianti, makasih si Urang. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Bang. Silakan Bang, pertanyaannya apa? Yang mau saya pertanyakan, tulisan Yesus adalah Allah, itu maksudnya apa?
Ya, memang betul Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena Tuhan Yesus yang berfirman di Yesaya 44 ayat 6, dia berfirman ya, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Itu firman Tuhan Yesus. Jadi kamu anggap Yesus itu adalah Allah. Saya bukan menganggap saudaraku, tapi Tuhan berfirman Yohanes 20 ayat 29, karena kamu melihat aku maka kamu percaya, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Sesuai dengan firman-Nya kepada para nabi dan para rasul, dan juga sudah yang saya alami sampai detik ini saudaraku, karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidupku. Ya, berarti kamu anggap Yesus itu adalah Allah. Aduh Tuhan Yesus, tolong ampuni dia. Maksudnya gini loh Bang Anwar, saya tidak menganggap Yesus itu Tuhan, tapi saya percaya. Kalau menganggap kan belum tentu Tuhan, tapi saya percaya Bang, saya percaya dan meyakini, beriman sepenuhnya gitu Bang, bukan menganggap. Yesus itu Nabi Isa. Yang menciptakan Nabi Isa mana? semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar Bang Anwar. Nabi Isa alaihissalam maksud Abang? Yesus itu kan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam maksud Abang ya? Nabi Isa alaihissalam? Ya, Nabi Isa. Iya, Nabi Isa alaihissalam. Kamu ini? Iya. Kamu Yesus ngerti nggak itu arti Nabi. alaihissalam apa? Yang pertama diturunkan sama Allah itu Nabi Adam. Bang, saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu nggak arti alaihissalam apa? Artinya apa? Saya pengen tahu. Jadi kamu nggak tahu Bang? Saya tahu. Cuman saya Ya pengen apa tahu. artinya? Ya supaya saya kasih tahu kalau Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Dari namanya saja sudah terbukti Kamu bahwa tahu Tuhan dari Yesus mana? bukan Nabi Isa alaihissalam. Kamu tahu dari mana, Bunda? Kalau Yesus Makanya itu Bang, bukan apa Nabi. arti alaihissalam? Kamu nggak tahu kan? Alaihissalam menciptakan artinya seluruh dunia ya. dan semua umat manusia, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Bang Ta'ala. Anwar, Termasuk saya Nabi. tanya apa arti alaihissalam? Sekarang saya tanya balik sama Anda. Doa Tadi untuk kan kamu membuka menyamakan pintu Tuhan itu Yesus apa? Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam. Saudaraku, bertanggung jawab dong. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Saya tanya balik dulu. Doa Iya. untuk membuka kunci surga itu seperti apa? Aduh, doamu. Kalau kami sudah menjadi anak kerajaan surga Bang, bukan lagi doa untuk membuka. Kami ini anak kerajaan surga. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami anak-anak Allah, kami anak kerajaan surga. Jadi kami melakukan kebaikan bukan lagi supaya masuk surga, tapi kami melakukan kebaikan meresponi kasih karunia keselamatan atau surga yang diberikan Tuhan Yesus kepada kami Bang. Nah makanya tadi saya tanya sama Abang, alaihissalam Hanya artinya Allah apa Bang? Karena Subhanahu Tuhan wa Yesus bukan Ta'ala alaihissalam. yang menciptakan semua dan seluruh isi bumi ini. Bukan Nabi. Oke gini Bang, saya kasih tahu sama kamu, alaihissalam artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Betul apa enggak? Iya, betul. Nah dari situ saya sudah berbeda. Keselamatan Kamu tahu itu nggak? hanya dari Allah. Sabar dulu. Kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus bukan peminta keselamatan, tapi dialah pemberi keselamatan kekal, pemberi hidup kekal. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 10 ayat 28. Atas nama siapa? Dengar dulu. Bukan atas nama siapa, atas Dan nama keyakinan dirinya Yesus sendiri. itu- dan Tuhan Yesus keyakinan Kristus itu memberikan siapa? keselamatan kekal atas nama dirinya sendiri. Karena Tuhan Yesus berfirman Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus juga berfirman Yohanes 14 ayat 1-6, Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang artinya tidak seorang pun yang datang ke surga
tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus pemberi keselamatan kekal bang, pemberi hidup kekal, bukan peminta keselamatan. Makanya Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Nama hampir mirip Isa Al-Masih ya, yang ada di kitab saudara, tapi pribadi berbeda. Jadi Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Mohon jangan disamakan lagi bang ya, saudaraku ya. Tolong saling menghargai, saling toleransi. Apa yang kamu imani silahkan imani, tapi jangan samakan sama Tuhan Yesus ya. Dan memang itulah tujuan saya hadir sebagai apologet, untuk meluruskan bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Saya cuma Dan mempertanyakan. itu hak saya untuk menjawab. Tulisan itu bun, Yesus adalah Allah. Yesus, Allah adalah. Tadi kan saya sudah kasih ayatnya bang, Yesaya 44 ayat 6, Tuhan Yesus berfirman tidak ada Allah selain Dia. Oh, tidak ada Allah selain Yesus gitu. Ya kan itu firmannya, saya hanya membaca, saya mengimani. Itu kan bukan kata saya, bukan buatan-buatan saya. Oke, saudaraku, saya rasa udah cukup dulu ya. Makasih ya, God bless you. Jadi gini loh, kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen terlebih dahulu. Makanya ya tolong saling menghargai aja, saling toleransi gitu. Jangan karena saya tulis Yesus adalah Allah dan saya percaya Yesus adalah Allah, lalu kamu semena-mena terhadap saya gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Karena itu kan umum, siapapun boleh menggunakan itu. Dan sudah terlebih dahulu orang Kristen menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu fakta sejarah. Terima kasih yang udah tetap layar. Aku dong kakak, ya satu-satu ya, sabar ya. Ya selamat siang Siti Kohitiah. Selamat siang Siti Kohitiah. Gak ada suaranya atau diganti lah yang lain ya? Ya kita ganti ya, soalnya banyak yang ngantri. Aku kakak, ya bentar ya, sabar ya. Selamat siang, Ya, Kak. selamat siang, syukron. Jadi saya mau tanya, Kak. Ya silakan saudaraku. Kata Kakak, Yesus itu mati hari Jumat dan hidup hari Sabtu ya. Bukan hari Sabtu saudaraku, hari Minggu. Hari Minggu, sorry. Iya. Kalau Yesus itu mati hari Jumat dan hidup hari Minggu, terus dari Jumat sampai Minggu itu siapa yang menjaga dunia ini, Kak? Oke, makasih saudaraku buat pertanyaannya. Jadi gini, ketika Tuhan Yesus Tunggu dulu, Kak. Jadi begini, kan saya umat Islam, Muslim. Iya. Dan Allah sifat Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu beda sama yang lain. Allah itu beda sama. Mohon maaf saudaraku syukron, apapun yang kamu imani silakan imani. Kan Anda bertanya kan, biar saya jelaskan dulu. Kan tadi Anda bertanya ketika Tuhan Yesus mati siapa yang mengendalikan alam semesta kan gitu. Iya, Kak. Oke, makanya saya jawab. Biarkan saya menjawab. Tolong di sini jangan bernarasi tentang iman Anda karena di sini bukan membicarakan tentang agama lain. Di sini hanya membahas Alkitab. Oh iya, Ya. ya, Kak. Oke, jadi gini saudaraku yang baik hati. Ketika Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha perkasa, ya datang ke dunia menjadi manusia, ketika dia disalibkan, mati dan bangkit pada hari Minggu, ya. Nah, siapa yang yang mengendalikan alam semesta kalau Yesus mati? Nah, begini saudaraku. Yang mati itu adalah tubuhnya saja. Tubuh Yesus Kristus yang mati, namun keilahian Tuhan Yesus tidak pernah mati. Bahkan tadi saya sudah jawab berulang-ulang, ketika Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dunia menjadi manusia, keilahian Tuhan Yesus Kristus tidak pernah hilang, tidak pernah kosong di surga. Keilahian Tuhan Yesus Kristus ada di surga, ada di bumi, ada di mana-mana, mengendalikan seluruh alam semesta. Jadi keilahian Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha hadir atau omnipresent namanya ya. Jadi tubuhnya saja yang mengalami kematian. Itulah karena keilahian Tuhan Yesus itu maha kuasa. Makanya ketika roh ilahi yang masuk ke dalam tubuhnya kembali, makanya dia bangkit.
Nah kalau dia hanya manusia biasa ya nggak mungkin bisa bangkit. Tapi karena dia adalah Maha Kuasa, makanya dia bisa bangkit sendiri, gitu saudaraku. Ya. Ya, Jadi begini. tubuhnya saja yang mati, keilahiannya tidak pernah mati, saudaraku. Jadi begini Kak, kan di tulisan ini Yesus adalah Allah, kan? Ya, kan Tuhan Islam itu Allah. Allah itu di dalam Muslim, Allah itu beda sama makhluk. Makhluk itu selain Allah. Allah itu beda sama makhluk, sedangkan makhluk ini masih mati. Manusia itu makhluk mati. Manusia itu mati. Kenapa Allah masih mati? Kenapa Allah masih mati? Kan dijelaskan mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu beda sama yang lain. Dan juga satu lagi tunggu dulu. Kan masih ada nabi, Kak. Kan ada nabi. Nabi itu utusan. Kenapa kalau masih ada nabi, kenapa Allah mengutus dirinya sendiri? Kenapa Yesus mengutus dirinya sendiri? Apa gunanya itu nabi kalau dia masih mengutus dirinya sendiri? Oke, begini saudaraku yang baik hati, kamu harus tahu dulu kata Allah muncul di abad keberapa. Jadi kata Allah itu muncul di abad keempat atau awal abad kelima dari bahasa Aram, yang dimana itu Allah. Dan orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Yesus Kristus. Makanya Arab Kristen itu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dengan menyebut Yeshua al-Masih Allahu Akbar ya, Yesus Kristus Allah Maha Besar ya. Jadi orang Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata Allah, dan Allah ini bukan nama, bukan proper name, tetapi gelar atau sesembahan. Jadi sesembahan kami atau nama yang kami sembah itu namanya Yesus Kristus. Allah yang kami sembah namanya Yesus Kristus, gitu saudaraku ya. Jadi sama seperti kata Tuhan nih. Kata Tuhan kan bisa digunakan oleh setiap agama. Dan juga Tuhan itu bukan jadi mohon untuk saling toleransi. Nah, kalau saya sebut di sini Yesus adalah Allah, itu memang Alkitab yang menuliskan, firman Tuhan yang menuliskan ya, bahwa Yesus berfirman tidak ada Allah selain Dia. Yesaya 44:6. Ya. Kemudian kalau kamu bilang Allah itu nggak mati, ya memang keilahian Tuhan Yesus tidak pernah mati, tetapi tubuhnya yang mengalami. Walaupun seperti itu Tuhan Yesus menyatakan juga ya di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akhir. Lihatlah, aku telah mati, namun aku hidup kembali kekal abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Nah, Tuhan Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, makanya anak-anaknya yang percaya sama Dia, kalau kita mati tidak dibolehin masuk kerajaan maut. Kerajaan maut itu kamu tahu nggak? Kerajaan maut itu adalah dunia kematian. Itu sudah seperti neraka, tapi belum neraka sesungguhnya. Neraka sesungguhnya itu nanti ketika Tuhan Yesus datang di hari kiamat, Dia akan menjemput umatnya dimasukkan ke Yerusalem baru. Tetapi yang tidak percaya, yang tidak setia, yang tidak taat kepada Dia, orang yang jahat, dibangkitkan untuk dicampakkan ke lautan belerang. Itulah kematian yang kedua. Lautan belerang itu adalah neraka. Jadi gitu saudaraku Sukron. Jadi begini Kak, kalau kitab Al-Quran itu, kalau kitab Muslim itu Al-Quran Kak. Ya saya tahu, terus ya imani saja kitabmu saudaraku. Ya bukan begini Kak. Di situ ditulis di firman Allah, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa Kak. Dan Allah itu sendiri, tidak ada dua. Allah, Yesus begitu. Saudaraku yang baik hati, silakan imani apa yang tertulis di kitab saudara, karena Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Esa ya, di mana di Ulangan 6 ayat 4 ya, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ya. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Jadi Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Makanya ada firman Tuhan di Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa, juru selamat kita Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus Kristus Allah yang Esa saudaraku, ya.
Ya, begini lagi kak, kan kata kakak itu Yesus masih dilahirkan dengan ibu siapa nama kata kakak? Oke, saya rasa udah cukup dulu ya, karena udah melebar kemana-mana pertanyaannya. Sebenarnya satu orang satu pertanyaan loh, tapi pertanyaanmu sudah saya jawab tadi berapa? Ya begini kak, karena Ya sudah cukup dulu ya, karena dari tadi itu pertanyaan juga bolak-balik. Kan tadi saya sudah jelaskan Tuhan Yesus Kristus memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangan Mesias, kedatangannya ya. Karena Bunda Maria itu perempuan saleh ya, perawan suci, perawan saleh ya, perawan yang baik hati. berarti Yesus itu masih membutuhkan ke manusia kak? Saudaraku, saya rasa sudah cukup dulu. Makasih ya, karena saya sudah jawab pertanyaan. Terima kasih, God bless you. Jadi Tuhan Yesus Kristus memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya ya. Dia adalah wanita yang terpilih. Makanya Bunda Maria mengatakan di Lukas 1 ya, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena apa? Wow, luar biasa ya. Dia adalah wanita yang terpilih untuk penggenapan nubuatan di Perjanjian Lama. Ya, selamat siang Nina. Ya, siang. Halo. Dengar nggak? Ya, saya pikir perempuan. Silakan saudaraku. Ya, soalnya udah komen mulu saya di YouTube Anda, tapi tidak pernah dibales sama Anda komenan YouTube saya. Tapi kalau komenan yang lain Anda balas, tapi komenan saya Anda tidak pernah balas. Makanya saya pakai akun orang lain. Yang mana di YouTube? Anda. Di YouTube. Iya, di YouTube Anda saya berkomen tapi tidak pernah dibalas. Tapi kalau komenan yang lain Anda balas. Aduh, maaf saudaraku, bukannya saya nggak mau balas, tapi mungkin waktu kurang ya, mohon maaf ya. Oke, silakan saudaraku, pertanyaannya apa? Saya cuman nggak kurang jelas sama Anda ngomong tadi masalah Yesus itu adalah Tuhan, tapi Anda mengatakan Yahweh itu Yesus. Nah, aku tanya, Yahweh itu bahasa dari mana? Iya, itu bahasa Ibrani, di mana memang orang Ibrani, Israel. Bahasa dari mana? Tunggu dulu lah, saya jelasin, jangan dipotong-potong. Ya, enggak, ya Anda juga dari saya ngeliat. Setiap ada orang komen ke Anda panjang kali lebar, bagian orang yang ingin berkomentar ke Anda dipotong terus. Karena di sini kan Anda bertanya, Alkitab menjawab. Oke, Yahweh berasal dari bahasa mana? Iya, itu dari bahasa Ibrani, di mana orang Israel memanggil Tuhannya itu Yod-Heh-Vaveh atau Adonai. Nah, di Perjanjian Lama kan dia itu Adonai atau Yod-Heh-Vaveh ya. Makanya Yahweh itu banyak gelarnya, sebutannya ya. Yahweh Yasa. Yahweh Yasa artinya Yehosua ya, Tuhan menyelamatkan. Kemudian Yahweh Jireh ya, Tuhan menyediakan. Kemudian Yahweh Nisi ya, Tuhan panji-panjiku. Kemudian apa lagi? Yahweh Rafa, Tuhan penyembuh. Nah, siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi nama Yesus itu berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Yod-Heh-Vaveh dan Yasa atau Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Nama Yesus Kristus sudah ada di Perjanjian Lama. Nanti kalian baca di Mazmur 98 ayat 2 ya. Di situ tertulis Yesua Yahweh ya, Yahweh Yesua. Artinya Tuhan penyelamat. Jadi Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri yang datang dari surga, dan dialah yang berfirman kepada para nabi dan para rasul. Jadi yang disembah nabi-nabi yaitu Abraham, Musa, Nabi Nuh, Samuel, itu mereka menyembah Yahweh, di mana Yahweh ini adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, saudaraku ya. Nah, gitu. Siapa yang udah lama ya? Yang udah lama belum dinaikin? Ultrasat. Jauh sekali. Oh, ini. Makasih semuanya yang sudah tetap layar. Tuhan Yesus memberkati ya.
siang. Ya, selamat siang Ultra. Nah, ini Kak, aku mau nanya nih. Silakan. Ya, silakan saudaraku, jangan keluar dari aplikasi. Gini, apa namanya? Kita nggak dengar apa yang kamu bilang. Jangan keluar dari aplikasi. Makasih. Halo. Ya, silakan saudaraku. Halo Kak. Kan pertama tuh kan Yesus sendiri pernah mengakui dalam secara eksplisit kalau dia tuh memang Tuhan gitu. Nah, ini sebab aku gurumu dan Tuhanmu, karena perkataanmu tepat. Akulah memang Tuhanmu dan aku memang gurumu gitu. Nah, jadi secara apa namanya, ini dari kitab nih, Alkitab nih, kan dari zaman ke zaman kan itu emang udah ada perubahan dalam ayat-ayatnya gitu. Dan dalam ayat Alkitab tuh nggak pernah ada yang menuliskan kalau Yesus mengatakan sembahlah dia, kalau dia tuh Tuhan. Padahal dalam Alkitab kan nggak pernah ada gitu. Oke, udah cukup narasinya ya. Kamu kan jadinya menyimpulkan. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan Yesus berfirman, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang tepat katamu itu, akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, kamu pun harus berbuat demikian. Itu kata Tuhan Yesus ya, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Di situ tidak ada perubahan saudaraku. Karena memang kalaupun itu Tuhan ya, Tuhan Yesus juga Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16, Yesus Kristus adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi di situ tidak ada perubahan, memang merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Kamu tahu nggak kata Tuhan, terminologi kata Tuhan? Kata Tuhan berasal dari kata Tuhan. Kata Tuhan berasal dari kata Tuhan ya, terminologi kata Tuhan ya. Kata Tuhan berasal dari kata Tuhan yang artinya penguasa. Jadi Yesus Kristus memang penguasa baik di surga maupun di bumi. Jadi di situ di bahasa Yunani Yohanes 13 ayat 13 itu kurios. Kurios itu Tuhan, Lord. Dan memang betul Yesus adalah Tuhan, Lord, Master, junjungan, sahabat, guru, gembala, juru selamat. Banyak gelar Tuhan Yesus saudaraku. Gelar Tuhan Yesus sangat banyak ya. Perkara kehidupan akhirat. Ya, seperti itu ya saudaraku ya. Jadi Tuhan Yesus itu banyak gelarnya, yaitu guru, Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja atas segala raja, penebus, juru selamat, Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah seperti itu ya, Tuhan yang maha adil dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sudah cukup dulu Ultra ya. Makasih saudaraku. God bless you. Itu siapa yang ngejar-ngejari di belakang itu? Ya kita ganti dulu nih. Soalnya nggak lama, maksudnya aku nggak lama live gitu ya, karena aku masih ada kegiatan sore ini. Kita naikkan lagi. Siapa yang bilang? Apa namanya tadi? Kak, aku udah lama dari tadi katanya gitu. Mana dia ya? N. Oh ini kali. Makasih semuanya yang udah tetap layar, terus memberkati. Ya, siang EGN. Ya, siang Kak. Silakan cantik, ada yang mau ditanya? Ya gini kan, dalam bukan perdebatan sih dalam live ini, saya lihat lebih ke menjelaskan. Ya memang betul. Yesus itu pandangan menjelaskan Kakak gitu kan. Jadi saya tuh pengen sharing aja nih kan, sharing sedikit soal kenapa Yesus Kristus itu dibunuh dan disalibkan. Dan sepengetahuan saya, di saat Yesus Kristus itu dibunuh dan disalibkan, itu karena orang-orang Bani Israel
selalu tidak menerima ada utusan dari Allah untuk meluruskan jalan mereka, untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Di mana dalilnya yang kau sebutkan itu bahwa Yesus, entar dulu, Saya cantik. jelaskan di Al-Quran Al-Maidah surat. Oh, bentar. EGN di sini bukan membahas Al-Quran. Tapi saya akan luruskan, saya akan menjawab karena itu hak saya ya. Karena kamu tadi bernarasi Yesus Kristus itu dia dibunuh dan disalibkan karena orang Israel tidak percaya Yesus itu utusan yang diutus oleh Allah. Itu tadi kamu bilang kan? Ya. Nah, berdasarkan fakta sejarah dan juga yang tertulis dalam Alkitab bukan seperti itu. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu disalib? Karena justru dia mengaku Tuhan Allah itu sendiri. Nah, ini saya baca dalilnya ya. Ya, saya juga ada dalilnya. Waduh, ini bukan tandingan Alkitab, bukan tandingan kitab saudariku. Ya, Tapi di sini membahas tentang Alkitab, Injil, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Kita harus dalam Islam harus meyakini bahwa ada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi Injil itu sudah banyak diubah. Nah, itu namanya tuduhan ya terhadap kekristenan, terhadap Injil diubahlah di ini. Itu tuduhan namanya. Bukan kamu tahu? Itu kalau gitu, kalau gini saya tanya sama kamu, arti Injil tahu nggak kamu arti Injil apa? Injil kitab yang Allah titipkan kepada Nabi Musa untuk umatnya pada zaman itu. Hah? Injil dititipkan kepada Nabi Musa? Pada Al-Masih Isa alaihissalam. Yang menulis Taurat itu adalah Nabi Musa. Kamu tahu nggak hukum Taurat ada berapa? 613 hukum. Tidak menulis Taurat, tapi tapi kitab Taurat itu titipan dari Allah. Kamu tahu nggak hukum Taurat ada berapa kalau begitu? Saya belum begitu mendalami kitab Taurat, tapi 600 hukum Taurat ada 613 hukum dan ini lengkap di sini semua. 613 hukum. Hukum Taurat itu ada 613. Di sini terlengkap semua, ada di sini isinya. Itu yang ditulis oleh Nabi Musa yang diterima dari Tuhan Yesus Kristus ya. Kemudian kamu tahu arti Injil apa? Belum tahu. Nah, Injil artinya ya yang diambil ini yaitu Evangelion. Artinya kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah Injil. Injil itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan kitab Injil sinoptik. Karena apa? Mereka menulis tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, cantik. Tuhan Yesus tidak menerima kitab Injil. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah Injil itu sendiri ya. Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, cantik, yang telah memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil, cantik, itulah Injil. Injil itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang telah memberikan kita kabar baik, pengampunan, makanya disebut kabar baik. Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, itu kan Nabi Isamu. Makanya Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus. Cantik, dengar dulu. Itu kan Nabi Isamu. Ya, makanya Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Jadi bahkan tunggu dulu. Bahkan kalau Alkitab ini kita tutup pun banyak para sejarawan yang menuliskan ya, penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri.
Karena memang ada beberapa sejarawan yang menuliskan bahwa Yesus Kristus benar-benar disalib, yaitu Tacitus, Plinius yang Muda, literatur rabbinis Yahudi, Josephus Flavius ya. Jadi para sejarawan ini menuliskan fakta sejarah yang pernah terjadi, yaitu di abad pertama pada tahun 33 Masehi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ya, Yesus Kristus disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Memang ada juga waktu itu yang selamat dari penyaliban, yaitu Yesus Barabas. Ya, namanya Yesus Barabas. Dia memang gak disalib, padahal dia orang jahat. Harusnya dia yang harus disalib itu. Tapi ahli-ahli Farisi, orang-orang Yahudi menghendaki, ya menginginkan bahwa Yesus Kristuslah yang disalibkan. Mereka membebaskan Yesus Barabas. Jadi kalau Tuhan Yesus benar-benar disalib, cantik. Dan kamu tahu nggak kenapa Yesus Kristus disalib? Karena Yesus Kristus mengaku dia Tuhan dan Allah. Ya, seperti di Yohanes 5 ayat 17 sampai 18, di situ dia udah mau dilempari orang Yahudi karena Tuhan Yesus mengaku Allah. Pada hari kiamat, akan bangkit pada hari kiamat. Sedangkan dalam kitab Al-Quran, Nabi Isa dimakitkan untuk mematahkan salib. Artinya mematahkan salib itu. Oh, berarti Nabi Isa itu udah mati. Yesus Kristus sudah mati. Bukan Nabi Isa, saya bilang bukan Yesus. Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Yesus Kristus itu adalah orang yang diserupai oleh Allah dalam bentuk Nabi Isa untuk disalibkan pada hari itu. Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Saya mau tanya sama kamu, kalau memang Yesus Kristus itu Nabi Isa alaihissalam, saya mau tanya sama kamu, kan tadi kamu baca ya, orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Itu kata Yahudi kan? Tidak. Loh, Bukan. kamu nggak baca lagi kitabmu? Membunuh Al-Masih gini. Enggak, memang walaupun diserupakan, tapi Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, namun masih keraguan-raguan gitu kan? Ya. Nah, kamu tahu nggak orang Yahudi nggak akan ngomong seperti itu? Ini makanya saya mengatakan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Kamu tahu nggak kalau orang Yahudi tahu bahwa Yesus itu Al-Masih, Al-Masih itu artinya juru selamat, Mesias. Kalau Yahudi tahu Yesus itu Al-Masih atau Mesias atau juru selamat, mereka nggak mungkin membunuh Yesus. Kamu tahu nggak puncak penyaliban Tuhan Yesus? Nih di sini ya, Markus 14 ayat 68. Mereka memang mengutus para rasul. Enggak, bentar dulu. Enggak, kamu ngerti nggak Al-Masih artinya apa? Al-Masih itu Mesias, juru selamat. Ya, dalam bahasa Arab memang Al-Masih, dalam bahasa Indonesia juru selamat, dalam bahasa Yunani Kristus ya, dalam bahasa Ibrani itu Mesias ya. Pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang. Enggak, dengar dulu EGN. Kamu tahu nggak kenapa Yesus Kristus itu disalib? Karena dia mengaku Mesias ya. Markus 14 ayat 60 sampai 65. Di sini imam-imam kepala ya, ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, menyidang Tuhan Yesus pada saat Yesus sudah ditangkap. Karena sebelumnya memang sudah dicari dan mau ditangkap ya, mau dibunuh. Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah dan dia adalah satu dengan Bapa, dia adalah Allah itu sendiri dan lain sebagainya. Makanya orang Yahudi nggak percaya. Kamu kan cuma manusia, kok kamu mengaku Allah? Kan gitu. Itu mereka keberatan, nggak terima, dianggap menghujat. Nah, puncak penyaliban itu di Markus 14 ayat 60 sampai 65. Di sini Tuhan Yesus mengaku dia adalah Mesias. Dia adalah yang maha kuasa yang datang di tengah di awan-awan di langit. Jadi dalam perspektif orang Yahudi mengatakan dia Mesias, anak dari yang terpuji, dia akan datang di atas awan-awan di langit. Itu artinya dia adalah Allah itu sendiri. Makanya mereka marah. Ya, sehingga mereka mengatakan apa yang harus kita lakukan kepada Yesus ini? Dia harus dihukum, dia harus disalibkan. Anda salah dalam hal ini. Jadi karena dia mengaku dia adalah Tuhan dan Allah, makanya dia disalib. Tapi karena dia memang Tuhan, makanya dia bangkit gitu. Tuhan Yesus tidak berdusta. Ya, seperti itu. Makasih saudariku, God bless you ya. Sembahlah Allah, Tuhan dan Tuhan. Iya. Ya, silakan. Ya. Ya, itu fakta sejarah ya. Penyaliban Yesus itu berdasarkan fakta sejarah dan tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Banyak sejarah yang menulisnya, banyak sejarawan yang mencatatnya. Ya,
Seperti itu saudaraku. Jadi Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya apapun yang ditulis di dalam kitabmu silakan imani. Tapi ingat tolong jangan sama-samakan. Nah justru itulah kehadiran saya untuk sebagai apologet untuk meluruskan bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Dan itu hak saya untuk menjawab. Tolong jangan samakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam saudaraku ya. Saudariku yang baik hati. Please ya. Dan itu memang hak saya untuk meluruskan itu. Itulah tujuannya saya hadir sebagai apologet, agar jangan lagi disamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Mohon maaf, Tuhan Yesus tidak ada bandingannya dengan siapapun, ya. Tuhan Yesus tidak ada yang setara dengan Dia. Dialah pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus sendiri yang berfirman, Yesaya 44 ayat 6. Ya, Dialah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Ya makanya di sini saya tulis Yesus adalah Allah. Karena Tuhan sendiri yang berfirman loh. Ya seperti itu saudaraku ya. Kalau mau tahu perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam selanjutnya, lihat di YouTube saya. Saya sudah jelaskan ya. Dan itu hak saya untuk menjawab agar kita saling toleransi, jangan menyamakan gitu loh. Itu justru merendahkan Tuhan Yesus kami loh kalau disamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya mohon maaf dengan segala hormat, itu justru merendahkan Tuhan Yesus. Nah, supaya kamu tidak merendahkan Tuhan Yesus, jangan sama-samakan lagi gitu ya. Oke teman-teman yang baik hati, yang semua yang menonton ya, terima kasih yang udah tetap layar, yang sudah share juga. God bless you semuanya. Makasih Arif dan semua juga yang sudah mendukung live saya dengan mungkin memberikan gift ya. Terima kasih sekali lagi. Tapi mohon maaf, saya hadir di media sosial memberitakan Injil bukan untuk mau cari gift, bukan juga mau cari tenar. Karena saya adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, saya adalah anak Tuhan Yesus Kristus, saya diperintahkan ya untuk memberitakan Injil, untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan namanya. Karena ada dalilnya dalam Alkitab ya, seperti di Yesaya 12 ya, bahwa kita harus memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus ya. Nah tapi kalau ada yang mau bertanya tentang Tuhan Yesus, boleh-boleh saja sih ya, dengan senang hati saya akan jawab ya. Karena memang kita harus luruskan tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah teman-teman, saya mohon maaf yang belum bisa naik ini ya, ada berapa yang antri ini, ada sekitar 100 orang ya, 100 orang antri sampai aku, tolong angkat aku Kak, tolong angkat ya. Mohon maaf bukannya sombong ya, sampai tadi dibilang kami kenapa nggak jawab komen saya dan segala macam. Karena komen di YouTube dan di TikTok itu ribuan ya. Mohon maaf kalau tidak terbaca sama saya, kalau ada waktu dan kesempatan pasti saya balas ya. Oke saudaraku yang baik hati, karena saya ada kegiatan untuk sore ini, saya lanjut lagi nanti malam live. Mohon maaf yang belum bisa naik ya. Mohon maaf sekali lagi bukannya sombong ya, karena kita harus naikin satu persatu ya. Seperti itu. Shalom Kak Mika banyak. Angkat aku. Mohon maaf Mr. Alons, nanti kita lanjut lagi ya. Untuk sore ini sampai di sini dulu. Terima kasih saudara-saudaraku yang baik hati ya, doakan saya tetap supaya berhikmat lagi untuk menjawab setiap pertanyaan, dan saya doakan saudara-saudara semua di sini semoga selalu diberkati, damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan Yesus menyertai kamu ya saudaraku. Oke saudaraku yang baik hati, sebelum kita menutup live ini kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, saya mau ucap syukur di mana live ini berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus yang baik, tadi ini Tuhan Yesus, siapapun mereka, berkati mereka Tuhan, berikanlah hikmat dan pengetahuan, kecerdasan kepada mereka ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saya juga berdoa Tuhan buat siapapun yang menonton di room ini, baik di TikTok maupun di YouTube, berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saya mohon berkatilah semua orang ya, 4.300 yang memandang di TikTok dan 153 orang yang memandang di YouTube ya Tuhan Yesus. Siapapun mereka Bapa, tolong mereka berkati ya Tuhan, tolong kasihani mereka, kiranya damai sejahtera-Mu melimpah di dalam hidup mereka ya Tuhan. Kalau mereka dalam pergumulan, kiranya Engkau tolong mereka Tuhan Yesus. Kalau mereka dalam keadaan sakit, tolong sembuhkan mereka Tuhan Yesus, karena Engkaulah Yehova Rafa, Maha Penyembuh. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa yang baik, sebentar lagi saya akan menutup live ini, tapi saya percaya Tuhan Engkau selalu menuntun kami ya Bapa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih semua teman-teman ya yang sudah menonton. Saya mohon undur diri pada sore hari ini ya. Sampai bertemu lagi. Selamat sore. Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin.